Selamat jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya warga Jemaat Sion Palopo dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, di bawah tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa. Hanya kepadamu Bapa di sorga kami datang mengucap syukur. Engkau Allah yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus, karena itu hanya Engkau Allah yang kami sembah dan muliakan dalam seluruh hidup kami. Dan saat ini kami Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus bimbing kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini saya ambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah pembacaan kita saat ini. Berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita dan melakukannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan baca sekali ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan saat ini saya ambil dalam rangka memperingati dan merayakan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, hari ulang tahun yang ke-12. Karena itu, pembacaan ini dikasih tema ayah sebagai pemimpin atau imam dalam keluarga. Saudara-saudara, Yosua sebagai abdi Musa, Yosua yang masih muda itu telah dikenal sebagai sosok yang taat dan takut akan Allah dalam menjalankan tugasnya mendampingi Musa memimpin bangsa Israel sebagai umat Allah. Yosua hidup beriman dan bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena itu Yosua mempertahankan prinsipnya untuk terus melekat dalam dirinya sampai pada akhir hidupnya. Ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan itulah yang terus melekat dalam dirinya. Nah, karena itu awal kepemimpinan Yosua dimulai dengan menaati firman Tuhan. Yosua tidak pernah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah membuatnya selalu berhasil. Sebagaimana dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9, di situ katakan, janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan kemanapun engkau pergi. Ya, karena Tuhan akan membuat perjalananmu berhasil. Yosua dengan mantap terus bersaksi bahwa sepanjang hidupnya ia tetap mengasihi Tuhan. Yosua tetap bersemangat mendorong, memotivasi bangsanya untuk terus beribadah dan menaati perintah Tuhan itu. Nah, sikap ini membuktikan bahwa Yosua adalah sosok pemimpin yang terus-menerus memperhatikan bangsanya atau umat yang dipimpinnya. Yosua tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri atau tidak hanya membuat orang yang dipimpinnya senang dengan menyimpang dari kehendak Tuhan. Seperti kadang terjadi, ya sebagai pemimpin umat, yang penting orang senang. Apakah itu sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang penting orang senang. Istilah ABS, asal bapak senang, ya, atau ibu, asal ibu senang. Tapi Yosua tidak demikian. Yosua tidak mencari, sekali lagi, mencari kesenangan dirinya sendiri, tetapi yang diutamakan ialah kesejahteraan umat, yaitu kesejahteraan bangsa Israel pada waktu itu. Karena itu sepanjang hidupnya Yosua mengabdikan dirinya untuk menjaga dan mengingatkan umat Israel untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Ini sebuah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin umat, sekaligus sebagai juga, ya, dikatakan imam dalam keluarganya. Karena itu Yosua tidak saja sukses sebagai pemimpin umat, namun ia juga adalah seorang pemimpin yang sukses bagi keluarganya. Jadi Yosua ini sebagai bapak, tidak hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai imam dalam keluarganya. Karena itu ia terus bersaksi bahwa dirinya dan keluarganya akan tetap beribadah dan melayani Tuhan apapun situasinya. Seperti kalau kita baca Yosua pasal 24 ini secara keseluruhan, bangsa Israel diberikan pilihan. Pada hari ini pilihlah kepada siapa kamu beribadah, kepada Allah nenek moyangmu atau kepada Allah yang hidup, yang menuntun mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir. Nah, inilah sikap sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai seorang imam, bapak sebagai seorang imam.
Nah, karena itu Yosua sebagai pemimpin, ia juga terus berjuang untuk menuntun umatnya hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Nah, sebagai seorang Kristen, seorang pemimpin Kristen yang baik tentu adalah seorang ayah yang baik bagi keluarganya. Seperti ulang tahun ke-12 Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, bahwa mereka adalah imam dalam keluarga. Dan kiranya keteladanan Yosua ini juga menjadi cara hidup para bapak, kaum bapak, menjadi sungguh-sungguh menjadi imam dalam keluarga. Yosua juga para kaum bapak tidak sekedar berhasil menjadi pendorong yang baik bagi jemaat, termasuk para pendeta, para majelis gereja. Tidak hanya sebatas mendorong memotivasi jemaat yang dilayani, tetapi juga terus mendorong dan menjaga seluruh keluarganya untuk tetap mengasihi dan melayani Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Karena itu kiranya di hari ulang tahun Kaum Bapa Gereja Toraja yang ke-12 ini, para kaum bapa Gereja Toraja terus betul-betul termotivasi untuk menjadi imam dalam keluarga, sehingga seperti kata Yosua, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang hidup. Dan saat ini kita beribadah hanya kepada Allah dalam Kristus yang hidup dan menyelamatkan kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan sebagai ayah, sebagai kaum bapa, sungguh-sungguh menjadi pemimpin dan menjadi imam dalam keluarga. Amin. Bapa, kami kembali bersyukur kepadamu. Kau sudah berikan kami waktu yang baik untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu saat ini sungguh-sungguh menjadi pegangan kami untuk tetap hidup taat dan setia kepadamu. Secara khusus sebagai kaum bapa Gereja Toraja, betul-betul menjadi seorang imam dalam keluarga, juga menjadi seorang pemimpin Kristen yang setia, hanya taat kepada Tuhan. Berkati kami semua selaku umat-Mu dalam seluruh hidup dan tanggung jawab kami, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab itu kami hanya dasarkan dalam taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam rangka merayakan dan memperingati hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja yang ke-12. Salam PKB. Bisampa. Tolepi. Salam PKB. Demikian perjumpaan kita. Selamat, Tuhan memberkati.